Oke, sekarang kita masuk ke average IPS. Nah, di sini saya ingin menghitung rata-rata nilai siswa laki-laki dengan kehadiran di atas 70%. Jadi selamat datang kembali di channel Cara Tutorial Teknologi. Kali ini kita akan membahas perbedaan rumus average if dan average IPS. Pada video sebelumnya sudah saya bahas perbedaan average dan average if. Perbedaannya yaitu pada kriteria. Nah, begitu juga pada average IPS ini perbedaannya sama pada kriterianya yang jumlahnya bisa lebih dari satu. Oke, supaya gampang dipahami kita langsung praktek saja ya. Di sini saya sudah menyediakan tabel, ada nama siswa, kemudian jenis kelaminnya, kehadiran dalam persentase, kemudian nilai ujiannya. Nah, kita review dulu yang average if. Kita di sini ingin melihat atau menghitung rata-rata nilai siswa laki-laki saja. Maka menuliskannya sama dengan average if kurung buka, kemudian range-nya yang mau jadikan kriteria yaitu jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya adalah laki-laki, kemudian titik koma, average range-nya yang mau kita ambil rata-ratanya adalah nilai ujiannya. Oke, kurung tutup, selesai. Seperti itu ya. Oke, yang perempuan sekali lagi, average kurung buka, if kurung buka, range-nya adalah jenis kelamin, kemudian titik koma, kriterianya adalah perempuan, titik koma lagi, yang mau diambil rata-ratanya adalah nilai ujian ini. Kurung tutup, enter. Selesai seperti ini ya, laki-laki dan perempuan. Oke, sekarang kita masuk ke average IPS. Nah, di sini saya ingin menghitung rata-rata nilai siswa laki-laki dengan kehadiran di atas 70%. Jadi dua kriteria ya. Laki-laki, jenis kelaminnya, kehadirannya di atas 70%. Cara menuliskannya average IPS kurung buka, kemudian average range-nya adalah nilai ujiannya. Oke, kemudian kita masuk ke kriteria pertama, yaitu jenis kelaminnya di blok, jenis kelaminnya yang laki-laki, tanda kutip L, masuk ke kriteria yang kedua, yaitu kehadirannya. Oke, kehadirannya berapa persen? Yang diinginkan adalah di atas 70%. Tanda kutip, kurung tutup, enter. Maka siswa laki-laki dengan kehadiran 70% memiliki rata-rata nilai ujian 85. Kita buktikan. Laki-laki kehadirannya di atas 70% yang ini ya, 1, kemudian 2, kemudian mana? Udah cuma 2 ya? Oh, ini 3. Oke. Jadi rata-ratanya 85. Cocok ya? Oke. Selanjutnya kita ingin menghitung rata-rata nilai siswa perempuan dengan kehadiran di atas 75%. Sama dengan average IPS kurung buka, average range-nya yang kita hitung adalah nilai ujian, kemudian kriteria range yang pertama adalah jenis kelaminnya, titik koma, yang perempuan. Oke, titik koma lagi, kriteria range yang keduanya adalah kehadiran. Kehadirannya berapa persen yang diinginkan? Di atas lebih besar dari 75%. Jangan lupa tanda kutip, kemudian kurung tutup, enter. Maka hasilnya adalah 80. Kita cek ya. Siswa perempuan kehadirannya di atas 75%, berarti ini masuk ya. 1, 2, yang ini enggak, 3, 4, 5 yang masuk. Maka rata-ratanya 80, cocok dengan yang kita hitung tadi. Oke, demikian rekan-rekan semua. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, share, atau komen kalau ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Insya Allah nanti saya bantu untuk menjawabnya.
Sampai jumpa pada video berikutnya. Selamat mencoba, jangan lupa praktek. Terima kasih.